Kita ke hadis yang kedua. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata watilawata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Tiwalah, tiwalah. Nah, tamimah itu adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menghindarkan mereka dari penyakit ain. Jika yang dikalungkan itu diambil dari Al-Quran, maka sebagian kaum salaf membandingkan keringanan ya. Jadi kalau itu ayat Al-Quran misalnya di kalungnya itu ya, itu dikasih keringanan dalam hal ini ya. Dan sebagian lagi tidak membolehkannya dan melarangnya ya. Di antaranya itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Terus ruqyah. Nah, ruqyah mah udah tahu ya. Disebut dengan istilah azimah atau jampi-jampi. Ini diperbolehkan. Ya. Iya. Ruqyah itu pada dasarnya diperbolehkan ya. Silahkan saja. Iya. Ya dibaca ayat-ayat Al-Quran atau misalnya meruqyah diri sendiri itu ya. Itu lebih baiknya kan meruqyah diri sendiri ya. Nah, kalau bersih dari syirik, maka ruqyah itu boleh ya. Karena Rasulullah SAW telah memberikan keringanan dalam hal ruqyah untuk mengobati penyakit ain ya, sudah dijelaskan ini hadisnya, atau sengatan kalajengking. Ya, boleh pakai atau boleh dengan ruqyah ya. Nah, tilawah atau tiwalah ya maksudnya. Tiwalah. Tiwalah itu adalah sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat menjadikan istrinya cinta pada suaminya atau suami cinta pada istrinya atau semacam pelet ya. Pelet lah ya. Batu ali gitu. Ya. Ya pokoknya mah pelet itu tiwalah ya. Ya, itu adalah syirik. Hadis itu diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ia mensahihkannya dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Di hadis itu Rasulullah menjelaskan bahwa menggunakan hal yang disebutkan di atas dengan maksud menghindarkan dari musibah ya dan mendapatkan manfaat itu adalah syirik. Hadis ini meskipun bentuknya khobar atau berita, namun maksudnya adalah dilarangnya melakukan perbuatan-perbuatan itu ya. Dan menurut pendapat yang sahih bahwa menggunakan tamimah meskipun diambil dari ayat-ayat Al-Quran, nah itu ya, adalah dilarang ya, dilarang. Ini kan sok di kertas ya. Iya. Jadi yang kuatnya itu adalah dilarang sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjatuh pada perbuatan syirik dan juga sebagai muhafazah ya, penjagaan ya,
penjagaan terhadap ayat-ayat Al-Quran supaya digunakan dalam hal yang semestinya. Adapun ruqyah, maka yang diperbolehkan yaitu ruqyah yang bersih dari kesyirikan, di mana di dalamnya tidak terdapat permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang diperbolehkan misalnya ruqyah menggunakan nama-nama Allah ya, atau menggunakan Asmaul Husna ya. Itu diperbolehkan ya, pakai Asmaul Husna ya. Ya Syafi gitu ya, sambil tuh. Kiai loh, mana ustad lah istilahnya yang doakan ini pakai Iya. Al-Quran ya. Hmm. Tidak sembarangan. Mbah Buyut, jemput Mbah Buyut untuk dukun. Jadi boleh ruqyah teh kalau menggunakan Asmaul Husna dan ya menggunakan nama-nama dan sifat Allah itu ya. Dengan menggunakan ayat-ayatnya juga boleh, dan doa-doa yang bersumber dari Nabi SAW. Sedangkan tiwalah hukumnya jelas haram ya, pelet itu haram, tidak ada khilaf ya. Itu termasuk sihir. Tilawat maksudnya apa? Tiwalah. Oh, tiwala. Ya, tiwalah. Beda dikitnya, tiwalah. Kesimpulannya, yang pertama dorongan untuk menjaga keutuhan akidah dari hal-hal yang dapat merusak ya, yaitu merusak akidah itu sendiri ya, yakni kesyirikan. Syirikan. Percaya kepada hal yang lain selain Allah ya. Ya. Yang kedua, haramnya menggunakan tamimah, jimat dan sebagainya. Ketiga, tidak boleh atau haram melakukan tiwalah ya, atau pelet. Keempat, ruqyah yang diperbolehkan adalah ruqyah yang bersih dari perkara syirik. Mama kita baca Yasin nih supaya minta selamat gitu bisa ya Iya. kepada Allah gitu lah. Kirim doa kepada yang sudah meninggal kan. Iya, ya berdoa silahkan. Berdoa. Ya Allah, Bapak saya ampunilah dosa-dosanya. Iya silahkan. Berdoa mah. Jauhkan dari siksa kubur. Ya, gitu. berdoa kapan saja, di mana saja silahkan ya. Asal ya berdoa tidak di tempat yang kotor ya, tidak di tempat yang buruk gitu ya gitu ya. Ya. Dulu saya belum tahu waktu di SMP kan minta doa mau ujian Gusti, guru agamanya masih mungkin belum sampai ya. Hmm. Doa ke apa ya karena orang Jabar akan meninggal kubur di situ. Nggak awalnya. Lanjut dari Abdullah bin Uqaim secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqo syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang memakai sesuatu dengan anggapan bahwa barang tersebut bermanfaat atau melindungi dirinya dari mara bahaya, maka orang itu dijadikan selalu bergantung padanya ya. Syirik gede ya. Iya. Riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jadi kalau sudah memakai sesuatu, anggapannya dia sudah akan melindungi darinya dari bahaya atau mendatangkan manfaat, berarti itu nanti dijadikan bergantung terus menerus ya gitu. Iya, ahli ini bisa kermelet awewe gitu istilahnya. Iya. Kalau emas banyak 10 gram bikin yang Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad dan juga Tirmizi, sahih oleh Al-Albani. Siapa Abdullah bin Uqaim? Dipanggil dengan panggilan Abu Ma'bad Al-Juhani ya. Abdullah bin Al-Uqaim ya, apa? Abdullah bin Uqaim ya. Abu Ma'bad Al-Juhani.
ia hidup di zaman Nabi, namun tidak diketahui bahwa ia mendengar dari beliau ya. Hadis itu menjelaskan bahwa barang siapa yang cenderung baik dengan hati maupun perbuatannya kepada sesuatu yang diharapkan manfaat dan pengaruhnya dalam menghindarkan bahaya, maka Allah akan menjadikan hatinya bergantung kepadanya dan ia akan mendapatkan kekecewaan. Jadi dijadikan hatinya itu terus bergantung ya, berserah gitu ya. Ya, tapi nantinya dia kecewa ya. Sebaliknya, barang siapa yang bergantung kepada Allah saja, maka dia akan mencukupinya dan memudahkan segala sesuatu yang sulit baginya. Kalau dukun kan ini mah lantaran barang iya gitu. Ya. Jadi kuncinya itu adalah senantiasa bergantung pada Allah ya. Berserah diri pada Allah. Nanti Allah akan mencukupi dan memudahkan setiap perkara buat kita ya. Selain Allah syirik ya. Karenanya di hadis itu ada larangan bergantung kepada selain Allah. Ya. Jadi tidak boleh bergantung pada selain Allah dalam mendatangkan manfaat dan menghindarkan musibah. Kalau saya mau bertanya, kalau Al-Bukhari itu hidup zaman Nabi atau Siapa? Al-Bukhari atau siapa? Al-Bukhari mah udah ini, Pak. Beda jauh. Beda jauh. Sekarang zaman Nabi menutur-nutur gitu. Enggak, Bukhari mah Karena mengadiskan Ari yang dihidup di zaman Nabi mah namanya sahabat. Ya, Bukhari mah tidak termasuk kalangan sahabat Bukhari mah. Sekarang kira nutur-nutur kalau ayahnya mah jubir istilahnya gitu. Tapi kalau Bukhari itu kan mengambil hadis-hadis yang sahih. Ya, hadisnya sahih kalau Jadi Bukhari. Dikumpulkan mungkin ya. Ya, hadisnya dikumpulkan. Terus juga diriwayatkan tuh ya, hadisnya itu sahih dari para sahabat tuh ya, jelas tuh ya. Kalau Bukhari mah jelas. Iya. Kan hadis terkenal ya namanya. Iya. Banyak kan, syarahnya juga banyak ya, Fathul Bari ya. Ada berapa jilid ya Fathul Bari ya. Nah, kesimpulannya, pertama, larangan bergantung kepada selain Allah. Yang kedua, wajibnya bergantung kepada Allah dalam segala urusan ya. Segala urusan kita bergantung pada Allah saja. Kemudian penjelasan tentang bahaya syirik dan akibatnya, serta al-jaza min jinsil amal ya, balasan disesuaikan dengan jenis amalan, dan juga hasil dari sebuah sikap akan kembali pada pelakunya. Jadi kalau seseorang berlaku seperti ini, itu akan kembali ya pada dirinya. Ya, dua keterangan lagi ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika ba'di fa'ah birin nasa anhu man aqoda lih yatahu au taqallada wataron au istanja biroji'i dabatin au azmin fa inna Muhammadan SAW minhu bariun. Wahai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang setelahku. Oleh karena itu, sampaikanlah kepada manusia bahwa barang siapa yang mengikat janggutnya ya, barang siapa yang mengikat janggutnya, memakai kalung dari
tali busur tali busur panah ya, beristinja dengan kotoran hewan atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad SAW berlepas darinya ya, sampai Nabi berlepas dari yang namanya kesyirikan ya. Nah itu contohnya apa? Memakai pengikat janggut ya, Jangannya diikat. ya, atau memakai kalung dari tali busur panah ya, atau dia beristinja dengan kotoran ya. Nah itu Nabi berlepas dari Tanggung jawab. Nah, ya berlepas dari tanggung jawabnya gitu ya atas dosa-dosa tersebut. iya, dari pelajaran gitu ya kita gitu. Iya. Hmm. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Siapa Ruwaifi? Ruwaifi itu namanya Ruwaifi bin Thabit bin As-Sakan bin Adi bin Harithah dari Bani Malik bin An-Najjar. Ia singgah di Mesir dan diangkat sebagai gubernur oleh Muawiyah untuk wilayah Torabulus di Syam pada tahun 46 Hijriah. Dan ia berhasil membuka benua Afrika. Nah, makanya kan Afrika itu kan Islam unggul, Pak. Di Afrika ya. Insya Allah. Mesir kan. Iya, Mesir, Senegal dan apalagi itu ya, di Afrika tuh banyak ya, Pantai Gading tuh ya. Nah, itu dia membuka benua Afrika dijadikan Islam ya. Dengan izin Allah pada tahun 47 Hijriah ya. Dan dia wafat di Barakoh pada tahun 56 Hijriah. Nah, di hadis itu Rasulullah menjelaskan bahwa Ruwaifi akan berumur panjang ya, sehingga menemukan orang-orang yang menyelesaikan petunjuk beliau. Jadi Ruwaifi nanti akan mengetahui ya, dan juga berumur panjang, tahu siapa yang menyelisihi Nabi ya. Yaitu apa saja yang menyelisihi beliau? Mengikat janggut karena sombong ya, memakai kalung dari tali busur panah untuk menjaga dari penyakit ain, dan beristinja dengan kotoran atau dengan tulang. Maka beliau mewasiatkan kepada Ruwaifi untuk menyampaikan kepada manusia bahwa beliau berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan itu. Hal ini menunjukkan haramnya perbuatan itu ya. Kesimpulannya, bukti kebenaran kerasulan Muhammad SAW, karena Ruwaifi masih hidup ya sampai 56 Hijriah. Masya Allah ya. Kan ini kan supaya panjang umur ya gitu. Didoakan supaya panjang umur, dan itu buktinya ya gitu, disampaikan ya, umurnya panjang, dan terjadi juga gitu ya. Kedua, perintah menyampaikan kepada manusia perintah dan larangan ya, perintah dan larangan dalam Islam. Nah itu harus kita ajarkan, harus disampaikan ya. Ketiga, disyariatkan memuliakan janggut. Nah, insyaallah ya. Tapi saya nggak mau panjang-panjang nih bahasnya ya. Ada sunnahnya memuliakan janggut, yaitu dengan membiarkannya ya, dan jangan menghabiskannya atau mengikatnya gitu ya gitu. Nah itu ya. Jadi harus dimuliakan tuh ya. Kalau wudhu kudu basah. Ya kalau wudhu juga di ini kan membasuh wajah kan, membasuh wajah kan juga kan otomatis kalau berwudhu ya gitu, membasuh wajah itu otomatis ya, terbawa ya gitu ya. Yang keempat, larangan memakai kalung sebagai penangkal dari penyakit ain. Yang kelima, larangan beristinja dengan kotoran dan tulang. Yang keenam, larangan yang disebutkan dalam hadis di atas itu adalah dosa-dosa besar ya. Ya, dosa-dosa besar.